Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang praktek solusi Galbay yang sudah saya berikan kepada Anda semua gitu. Jadi di grup Facebook Raja Galbay ini ada prajurit saya yang mempraktekkan salah satu solusi Galbay yang ampuh jika DC ini menghubungi kantor Anda gitu ya. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat postingannya yuk. Nah, ini dia postingannya ya. Dia menuliskan mau cash nih bos gitu kan. Siapa yang galbay di mau cash nih ya. Yang galbay di mau cash maupun pinjol-pinjol lainnya wajib menonton video ini sampai akhir, oke? Galbay udah 1 tahun lebih gitu kan ya. Baru teror ke tempat kerja, telepon ke HRD. Jadi mas ini sudah galbay di mau cash 1 tahun tapi baru telepon ke tempat kerja setelah 1 tahun gitu ya. Ya itulah pinjol gitu ya. Mau Anda galbay sudah 1 tahun, mau Anda galbay sudah 2 tahun, bahkan sampai pinjolnya itu sudah ilegal, sudah bangkrut gitu ya, Anda akan tetap ditagih. Karena sejatinya pinjol adalah perusahaan yang tidak memiliki kebaikan dari sisi manapun gitu ya. Oke, kita lihat chattingannya ya. Di sini Pak Ari, Pak, tadi ada yang nelpon ke aku dari mau cash nyariin Bapak gitu ya. Nah, dia balas lagi, duh, minta tolong bilangin udah resign aja ya Bu, udah nggak bisa bayar, maaf ngerepotin. Aku bilang resign di Juni gitu kan. Iya Bu, makasih banget. Oh gitu kan ya. Ini postingan pada Mei gitu ya. Berarti bulan depan gitu ya. Resignnya gitu kan ya. Bagus ya. Jadi bisa kita lihat bahwa salah satu metode solusi galbay yang sudah saya berikan kepada Anda semua itu berhasil gitu, works gitu ya, tidak asal-asalan begitu ya, karena saya selalu memberikan solusi yang sudah teruji di lapangan begitu ya. Jadi Pak Ari ini ya memohon atau meminta bantuan kepada HRD-nya untuk bilang ke Maukes bahwa Pak Ari sudah resign gitu ya. Dan juga bisa saya lihat di sini HRD-nya ini tidak perlente gitu ya. Anda tahu perlente ya, gitulah pokoknya, mau bekerja sama gitu ya. Mudah untuk dijoin gitu ya. Oke ya, nah mari kita lihat sebentar komentar-komentarnya gitu ya. Nah di sini ya, keren sih kalau HRD-nya pengertian mah gitu ya. Iya, malah dibilangin 1 bulan lagi resign padahal kontrak masih lama gitu kan. Hahaha gitu kan ya. Sebelumnya sudah koordinasi dengan HRD ya Pak. Nah gitu ya. Jadi ada 2 hal di sini. Yang pertama, galbay pinjol itu biasa saja. Mau Anda bekerja dimanapun gitu ya, asalkan setiap ada yang telepon, yang mengangkat telepon itu bilang Anda sudah resign gitu. Kadang di sini ya masih biasa saja gitu loh, masih bisa emot ketawa gitu, masih hahaha gitu. Yang artinya galbay pinjol itu memang tidak masalah sama sekali, bukan masalah sama sekali, asal kita mengerti solusinya, asal kita tahu solusinya gitu ya. Makanya Anda silakan tonton video-video saya semuanya deh gitu ya, biar menemukan solusi yang pas untuk kondisi lingkungan Anda gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya sudah koordinasi dengan HRD ya Pak. Nah, ini belum dibalas gitu ya. Nah, penting juga untuk Anda bagi para karyawan yang galbay di pinjol itu ya, koordinasi dengan HRD dulu gitu ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, daripada Anda tidak koordinasi duluan gitu, pinjol masuk ke kantor Anda atau menghubungi nomor kantor Anda, HRD merasa risih gitu kan ya. Masih mending Anda jujur ke 1 orang saja gitu kan, atau ke tim divisi HRD saja. Anda jujur saja, saya kelilit pinjol, nggak bisa bayar nih kata Pak Ari nih ya. Duh, minta tolong bilangin udah resign aja ya Bu, udah nggak bisa bayar gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Anda jangan takut duluan dengan HRD. HRD juga manusia, mengerti gitu ya. Tahu HRD tuh mengurusi gaji Anda, mengurusi penghasilan Anda, bonus-bonus Anda. Dia pun tahu Anda itu butuh uang pemasukan lebih gitu. Ya Anda bisa bilang, Bu, karena saya itu sedang butuh pemasukan lebih, saya pinjam ke sini dan belum bisa bayar. Jadi nanti mohon kalau ada yang telepon bilang saja tidak kenal atau tidak ada yang namanya saya di sini, atau bilang sudah resign gitu. Ya santai saja lah, dibawa santai saja, oke? Lah itu HRD dijadiin kondar, bukan ya. Nelponnya ke kantor, di forward ke HRD gitu ya. Enak ya HRD
bisa diajak kerjasama, kalau resepsionis sama HRD kompak saya ajak kerjasama, sisa yang nagih langsung ke rumah aja gitu kan ya. Coba ya dikoordinasikan dulu, diajak kerjasama dulu. Anda bilang saja gitu kan ya, lagi butuh uang, belum bisa bayar. Mereka juga akan pengertian kok gitu ya. Jadi ya bisa kita lihat gitu kan, praktek dari solusi mengkoordinasikan dengan HRD itu berhasil, works gitu ya. Sudah, Pak Ari ini tidak akan ditagih-tagih lagi atau kantornya itu tidak akan diteror lagi oleh pinjol-pinjol begitu ya. Oke ya. Nah, setelah ini hidup tenang, bebas, masih bisa bekerja gitu kan ya. Nggak usah mikirin pinjol ya. Pinjol Anda itu sudah diasuransikan, sudah dilunaskan gitu ya. Tinggal Anda menata kehidupan Anda ya. Anda itu harus bangkit lagi, jangan terpuruk terus gitu ya. Kegagalan adalah peluang untuk memperbaiki diri gitu ya. Ketika Anda menghadapi kegagalan, Anda dapat mengevaluasi apa yang telah Anda lakukan, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan Anda, dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seperti Pak Ari ini gitu ya, dia tahu gagal, dia belajar gitu ya. Tidak ngedrop, tidak lesu, tidak down gitu. Tapi bagaimana dengan kegagalan ini saya itu belajar strategi-strategi agar saya itu bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang gitu ya. Jadi setiap kegagalan itu membawa Anda lebih dekat ke arah kesuksesan jika Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berubah gitu ya. Jangan salah, gagal bayar itu adalah pembelajaran yang sangat berharga sekali ya untuk kehidupan Anda ke depannya. Gitu. Anda jadi bisa lebih pintar, lebih dewasa, tidak cemasan, tidak panikan. Gitu. Beda dengan orang yang selalu menahan-nahan untuk gagal bayar, yang setiap hari dipusingkan akan tagihan yang ingin jatuh tempo, gitu kan ya. Itu orang yang masih merawat pinjolnya, hidupnya tidak akan pernah tenang dari pagi sampai malam, dari mau tidur atau dari bangun tidur sampai mau tidur, itu tidak akan pernah tenang. Jadi bisa dikatakan gagal bayar itu adalah pelajaran yang sangat berharga di kehidupan kita gitu ya. Oke ya. Nah, ilmu seperti ini ya mengkoordinasikan dengan HRD juga bisa diterapkan ke saudara, kolega, teman-teman Anda gitu ya. Caranya Anda wajib membroadcast duluan gitu. Kalau ke kantor Anda wajib koordinasi duluan ke HRD Anda gitu ya. Nah, kalau ke teman, ke saudara, ke kerabat itu Anda wajib broadcast duluan gitu ya. Gimana broadcastnya, Bang? Begini ya broadcastnya nih. Sudah saya siapkan, oke? Nah, begini, ini pesan broadcastnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya kepada seluruh keluarga, kerabat, kolega, dan lain-lain. Telah terjadi penyalahgunaan data atas nama saya, Rudi Fahrudin, misalkan nama Anda gitu ya. Data yang disalahgunakan, 1. KTP, nomor 2. Foto selfie gitu ya. Karena dipinjol itu kan bisa saja Anda berhutang di pinjol ilegal, kondar itu atau kontak-kontak Anda itu dikirimkan foto Anda sedang selfie gitu. Jadi Anda menuliskan data yang disalahgunakannya itu adalah KTP dan foto selfie Anda gitu. Oke, lanjut ya. Data tersebut telah digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan hutang ke pinjaman online di aplikasi Kredivo, Shopee, Uangmi, dan lain-lain. Pokoknya pinjolnya Anda gitu ya. Oke, lanjut. Saya telah menjadi korban penipuan pendaftaran pembukaan toko online di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, pokoknya apapun itu ya, dan pembukaan rekening di bank digital gitu ya. Ini sangat penting ya. Jadi alasan kenapa KTP dan foto selfie Anda itu berada di pihak lain karena Anda telah menjadi korban penipuan pendaftaran pembukaan toko online di Shopee atau Tokopedia dan pembukaan rekening di bank digital gitu ya. Karena sekarang kalau mau buka rekening di bank digital Anda itu wajib selfie dengan KTP juga dan
toko online pun juga ya, jika Anda ingin buka toko online di Shopee atau Tokopedia, Anda itu wajib foto selfie dengan KTP juga gitu. Oke, lanjut. Mohon bantuannya jika ada yang menagih dan menanyakan saya gitu ya. Tolong katakan bahwa saudara semua atau Anda semua tidak mengenal saya, atau jangan pernah dibalas, karena jika ditanggapi atau dibalas bisa berdampak pada data-data saudara semua gitu ya. Saya memohon maaf atas keteledoran saya dalam hal ini. Permasalahan ini masih saya tangani sendiri, semoga cepat bisa selesai gitu ya. Terima kasih gitu. Nah, nanti Anda ketika sudah mau broadcast pesan ini banyak yang tanya gitu ya. Anda tinggal jawab iya gitu ya. Ya, ini data saya KTP sama foto selfie waktu buka rekening itu ya kan, rekening Bank Neo bank apa gitu kan ya. Malah diajukan ke Kredivo, Shopee, Uangme dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah bentuk koordinasi kepada teman, keluarga, kerabat, kolega dan lain-lain. Kalau saya tidak peduli sih sebenarnya gitu kan. Kalau Raja Galbay itu waktu Galbay ya sudah, mau disebar data, mau dihubungi kondarnya, di luar kondar terserah gitu kan, karena saya orangnya tidak muluk-muluk sebenarnya gitu ya. Saya sudah Galbay, ya sudah, saya terima resikonya sebenarnya gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang tidak bisa seperti saya gitu kan, ada juga yang bisa gitu kan. Nah, bagi yang tidak bisa, Anda wajib membroadcast pesan seperti ini. Anda bisa memodifikasi juga pesan-pesan broadcast seperti ini sesuai dengan kondisi lingkungan atau kondisi kehidupan Anda gitu ya. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.